Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u kulla yawmin akhussu yawman la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'ali majma' ashabi majma' tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati jami' masyayikhina wa jami'i mu'allif kutub asy-syarihah musannifiyah man ajazana ila muntaha khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim As'ari rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muhtaramin, seluruh pengurus takmir dan jamaah pengajian rutin ba'da subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa diberi kenikmatan oleh Allah sehingga bisa menikmati ibadah bulan suci Ramadan dan masih bisa mengikuti melaksanakan kegiatan ta'lim wa ta'allum majlisul ilmi di Masjid Rahmat ini. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi kita umat Islam karena masih diberi kesempatan Allah memasuki bulan suci Ramadan. Satu tanda orang yang beriman itu adalah ketika memasuki bulan Ramadan dia merasa bahagia, dia merasa senang. Sehingga salah satu ulama memberikan satu kesimpulan, perlu dikhawatirkan keimanan seseorang jika memasuki bulan Ramadan dia tidak merasa senang. Jadi perlu dipertanyakan iman seseorang jika memasuki bulan Ramadan dia tidak merasa senang, tidak muncul kebahagiaan di dalam hatinya. Dan saya yakin kita semua bahagia, senang dengan memasuki bulan Ramadan. Kenapa ulama sampai menyatakan seperti itu? Dulu para ulama itu kalau mengharapkan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dipertemukan Ramadan. Itu 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan bulan suci Ramadan. Karena keutamaan yang ada pada bulan Ramadan itu memang luar biasa, sehingga patut jika kita umat Islam itu senang. Rahmat yang luar biasa, rahmat yang besar adalah bulan Ramadan itu. Sampai Rasulullah menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka berharap seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Ya. Seandainya tahu keutamaan Ramadan, seandainya kita itu diperlihatkan oleh Allah bagaimana besarnya keutamaan Ramadan, maka kita akan berharap semua tahun menjadi bulan Ramadan. Sampai kita melaksanakan pengajian di bulan suci Ramadan ini pahalanya juga besar. Jadi katakan dalam sebuah riwayat, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kadabalahu fi kulli khutwatin ibadata sanatin. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, barang siapa yang mengikuti pengajian di bulan suci Ramadan, kadaballahu lahu bi kulli khutwatin ibadata sanah. Maka Allah akan mencatat setiap langkah yang dia
ayunkan mulai dari rumah menuju ke tempat majlisul ilmi, ya, satu jangkah kataballahu lahu bikulli khatwatin ibadah sanah. Ini nilainya sama dengan melaksanakan ibadah 1 tahun pahalanya. Satu jangkah yang kita ayunkan menuju tempat majlisul ilmi di bulan suci Ramadan, maka sama dengan beribadah, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah 1 tahun. Ini keutamaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur, patutlah kita bahagia masih diberi kesempatan oleh Allah menemui bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau amal ibadah dilipat gandakan sedemikian besar di bulan suci Ramadan, maka sebaliknya kejahatan, kejelekan yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan juga akan dilipat gandakan dosanya. Ini jadi tidak hanya kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan, bahkan satu rakaat sholat yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan 70 kali lipat 70 rakaat yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Amal kejelekan juga sama. Amal kejelekan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan juga akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan ma'unah hidayah kepada kita agar bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik, agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, utamanya sholat taraweh, sholat witir, dan lain-lain, bacaan Quran, tadarus Al-Quran, semua kita laksanakan dengan istiqomah. Karena biasanya orang-orang yang terbiasa melakukan ibadah, melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan itu akan merasa enteng, akan merasa ringan, semangatnya pun akan muncul. Itu kalau orang itu terbiasa melakukan kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Memasuki Ramadan semangatnya dinaikkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah SAW sudah menyatakan orang kalau memasuki bulan suci Ramadan ditingkatkan, dinaikkan semangatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka kalau Rasulullah menyatakan bahwa ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan semangat orang-orang yang beriman, orang-orang yang biasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu dinaikkan oleh Allah. Maka kita tinggal mengukur diri kita, apakah ketika kita masuk ke bulan Ramadan ini semangat kita bertambah atau justru berkurang. Kalau semangat kita bertambah berarti kita telah diberi ma'unah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang wajib kita syukuri, kenikmatan yang sangat luar biasa. Jemaah majelis ta'lim yang saya hormati, melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada pagi hari ini, masuk pada bab yang ke-8. Bab ke-8 ini menjelaskan tentang adab atau tata krama orang yang menuntut ilmu ma'al kutubi serta piro-piro kitab. Jadi bagaimana orang yang mencari ilmu itu merawat kitab dengan baik, menjaga kitab dengan baik, termasuk bagaimana cara menghormati kitab. Fil adabi ma'al kutubi allati hiya alatul ilmi, allati hiya kang utawi al kutub iku alatul ilmi, alate ilmu. Wa malan perkara ya ta'allaku kang bersambungan apa ma bitasiliha kelawan ngasilake ang kutub, wa wadiha lan nyelehake al kutub, wa kitabatiha lan nulis ing al kutub.
Wa fihi lan iku ing dalam bab khamsatu anwa'in utawi 5 pira-pira werna minal adabi saking pira-pira adab. Jadi adab ke-8 ini, tata krama yang ke-8 melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin adalah bagaimana seorang yang belajar ilmu itu menjaga kitabnya, merawat kitabnya. Ini yang akan dibahas ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Yang pertama al-awwalu yang bagi li talibil ilmi ayatanya bitahsilil kutubil muhtaj. Yang bagi sayukjo li talibil ilmi kedune wong kang golek ilmu. Apa ayatania yang ton nemen-nemeni sapa talibul ilmi bitahsilil kutubi kelawan ngasilake pira-pira kitab al-muhtaji kang den butuhake apa ilaiha al-kutub bima kelan perkara amkanahu kang mungkin sapa talibul ilmi ing mabisyirain kelawan tuku wa illa lan lamun ora bisyira fa ijaratin mongko kelawan nyewa wa i'aratin lan wa ariyatin lan nyilih liana alatun fi tahsilil ilmi liana krasat al kutub iku alatun alat fi tahsilil ilmi ing dalam ngasilake ilmu. Orang yang mencari ilmu itu seyogyanya ya, seyogyanya memiliki buku-buku atau kitab-kitab yang dibutuhkan. Belajar itu kalau sekarang orang pada males beli kitab, orang pada males beli buku karena sudah ada Google, karena sudah punya HP. Padahal sebenarnya beda. Ilmu yang kita dapatkan dari HP dengan ilmu yang kita dapatkan dari kitab itu beda. Kalau dari HP itu belum tentu ya, kita belum tahu siapa yang menulis, bagaimana kualitas keilmuan orang yang menulis yang kita baca dalam HP itu. Tetapi kalau buku, kalau kitab jelas siapa pengarangnya. Di situ juga tertulis bagaimana riwayat hidup pengarangnya, kualitas ilmu, kualitas keilmuan orang yang mengarang buku. Jadi tahsil kutub al-muhtaj ini sangat penting, menghasilkan buku kitab yang dibutuhkan. Belajar itu butuh kitab, belajar butuh buku. Kalau misalnya kita belum bisa baca kitab bahasa Arab, cari penterjemahan, tidak ada masalah. Kita mau belajar Fathul Qarib, kita mau belajar Fathul Mu'in, karena belum bisa baca kitab Fathul Mu'in, belum bisa baca kitab Fathul Qarib, maka kita bisa membeli buku-buku terjemahan dari kitab Fathul Qarib dan Fathul Mu'in. Kita baca. Baca itu tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita mencari seorang guru yang menuntun kita agar kita mampu memahaminya. Memahami satu masalah yang tercatat dalam buku itu juga sulit. Kalau tidak ada guru, tidak ada yang menuntunnya, kadang-kadang kefahaman kita juga salah, bahkan sering salahnya. Maka perlu kita tanya kepada yang ahli. Kita belajar tentang puasa, bagaimana tata cara puasa yang benar. Kita pelajari di kitab Fathul Qarib, kita pelajari di kitab Fathul Mu'in. Ini harus ada yang menjelaskan. Orang yang menjelaskan itu orang yang mumpuni dalam bidang keilmuannya. Jadi tanya, kalau kita tidak punya ustadz ya tanya kepada orang yang pinter, tanya kepada orang yang ahli. Ini maksudnya bagaimana? Jangan difahami sendiri. Kalau kita tidak mampu memahami, jangan memaksakan memahami sendiri, yang ujung-ujungnya adalah kesalahan yang kita dapatkan. Sebab sulit memahami, terutama masalah hukum itu sulit, perlu ada guru. Maka kedudukan seorang guru, seorang syekh itu penting. Di samping kitab juga harus ada guru yang menjelaskannya. Untuk menghasilkan kitab ini beliau Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan kontuku, beli. Kita tidak perlu eman. Beli buku, beli kitab, ya buku-buku yang ilmiah. Ya, kita sisihkan uang kita. Beli buku, beli kitab. Kalau tidak mampu ya sewa. Tapi sekarang tidak ada orang nyewa kitab, orangnya buku tidak ada. Kenapa? Li'anna alatun fi tahsilil ilmi. Karena kitab ini adalah alat untuk menghasilkan ilmu. Nisbatnya orang petani
Kalau ndak punya cangkul, ndak punya peralatan pertanian, dia ndak akan bisa menghasilkan pertanian yang baik. Tidak akan bisa panen, ya. Tidak akan bisa menghasilkan padi yang baik, jagung yang baik, karena ndak punya alat. Sama dengan orang belajar, kalau ndak punya kitab, bagaimana mungkin dia bisa memahami ilmu-ilmu? Apa cukup dengan mendengarkan? Mendengarkan saja belum cukup, karena kadang-kadang orang itu dengar habis itu lupa, ya. Jadi kita mendengarkan tidak apa-apa, bagus, cuma perlu kita itu membeli buku, perlu kita membeli kitabnya. Karena itu tadi, kadang orang mendengarkan itu habis didengarkan beberapa hari kemudian lupa. Itu sering terjadi. Jadi banyak orang terus langsung lupa banyak. Tapi kalau punya kitab enak, ilmu akan selalu ada di situ. Kita lupa, kita tinggal membuka. Ya. Ini pentingnya kita memiliki buku, pentingnya kita memiliki kitab. Wala yaj'al tahsilaha wa kasrata haddahu minal ilmi wa jam'aha nasibahu minal fahmi. Kama yafalu katsiran min talabati hadzal zaman wa ma'asana qala ba'dihim idza lam takun hafidhan wa iyan fajam'u kalil kutubi la yanfa. Dan perlu diperhatikan ini peringatan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita membeli buku yang banyak, membeli kitab yang banyak, jangan kitab-kitab atau buku-buku yang banyak yang mampu kita beli itu kita jadikan kebanggaan diri kita. Iki lho aku duwe kitab akeh, iki lho aku duwe buku akeh. Bukan itu tujuan kita membeli kitab. Bukan itu tujuan kita membeli buku. Jadikan bangga-banggaan dipajang agar orang tahu kitabnya banyak, agar orang tahu bukunya banyak. Tujuannya itu bukan itu. Kalau demikian halnya, dawuhnya Mbah Hasyim, kalau ada orang yang menuntut ilmu, membeli kitab, mengumpulkan kitab hanya untuk kebanggaan belaka, maka ingatlah fajam'u kalil kutubi la yanfa. Oleh jenengan ngumpulno kitab, oleh jenengan ngumpulno buku yang banyak hanya untuk kebanggaan, iku la yanfa'u, ora manfaati. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini. Jadi beli kitab itu benar-benar dibaca, beli buku itu benar-benar dibaca. Jangan hanya sekedar dijadikan sebuah hiasan, jangan hanya sekedar dijadikan kebanggaan. Memberikan kesan kepada orang lain dia ini kitabnya banyak, bukunya banyak, sehingga muncul ujub, muncul namanya riya, ya, muncul kepingin dipuji orang lain. Kemudian wasani yustahabbu i'aratul kitab liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu fiha. Yang kedua, disunahkan bagi kita itu meminjamkan kitab yang kita miliki kepada orang yang tidak memiliki buku, kepada orang yang tidak memiliki kitab, selama orang yang kita pinjam itu benar-benar bisa memanfaatkan kitab tersebut. Jadi nyilih no kitab ning wong sing ora iso tuku kitab, ning wong sing ora duwe kitab, ora duwe buku. Ini penting. I'aratul kitab liman la darara alaihi. Ya. Wa yanbaghi lil musta'ir ayashkura lil mu'ir dzalika wa la yutilu muqamuhu indahu min ghairi hajatin. Demikian bagi orang yang meminjam kitab, nek nyilih kitab, jenengan kok umpamanya tidak diberi rezeki oleh Allah, belum diberi rezeki oleh Allah, belum mampu membeli kitab, kemudian pinjam kitab kepada temannya, pinjam buku kepada orang lain, maka yang perlu diperhatikan selesai dibaca segera dikembalikan kepada orangnya. Jangan terlalu lama minjam itu. Kadang wong nyilih niku nggih ngoten, nyilih niku wis kebablasan. Wis diwaca terus lali ora balekno. Sing angel niku lali ora balekno. Dadi nek pun diwaca ya diwangsulake. Niki bagi orang-orang yang belum mampu membeli buku, belum mampu membeli kitab, ya. Segera dikembalikan ketika sudah selesai. Bagi orang yang punya kitab, mau meminjamkan kepada orang yang tidak memiliki kitab, ojo bakhil-bakhil,
ojo pelit-pelit. Nek wonge butuh silehi, ya. Nek wonge butuh pinjami. Wala yajuzu ayuslihahu bi ghairi izni sahibi. Yang perlu lagi diperhatikan, tiang niku nek nyambut kitab datang tiang lintu, ampun ngantos ngerubah kitab, meskipun kitab itu diperbaikinya, disampuli dan macam sebagainya. Jenengan nyambut buku kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara, diampili. Tujuannya jenengan saya, buku jenengan sampuli. Niki mboten nang selama tidak ada izin dari orang yang memilikinya. Terus tiang itu tidak hanya kitab dengan apa mawon. Yang namanya isti'arah, minjam, bagi orang yang meminjam itu tidak punya hak merubah barang pinjaman tersebut tanpa ada izin dari orang yang meminjami. Meskipun itu dalam rangka untuk memperbaiki, harus ada izin. Satu contoh ngeten, mboten sak kitab lintune mawon sami. Misale jenengan pinjam sepeda, jenengan sepeda itu jenengan rawat, kemudian jenengan perbaiki, CT sing elek-elek disepeti misalnya gitu. Tujuannya jenengan saya. Tetapi hal ini menurut fikih tidak dibenarkan selama jenengan tidak minta izin kepada pemiliknya. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu menurut kita baik, tapi menurut orang yang memiliki barang tersebut tidak baik. Menurut kita nyepet sepeda sing wis elek, menurut kita itu baik, tapi bagi orang yang memiliki itu gak seneng sepeda kok sepet barang nyopok. Karena orang itu beda-beda. Kadang orang nyuwun sewu, sepeda elek siti, ACT elek siti disepet. Kadang ada orang itu yang seneng orisinal. Jadi catnya cat ori, elek-elek gak apa-apa, yang penting ori, ojo sampai disepet. Contoh seperti itu. Sehingga ketika disepet dia tidak suka. Makanya dalam fikih aturannya, kalau meminjam barang jangan kita rubah meskipun itu dalam upaya memperbaiki barang tadi, selama tidak ada izin dari pemiliknya. Karena itu tadi, ukuran baik menurut kita belum tentu baik menurut pemiliknya. Demikian juga masalah kitab, pinjam kitab disampuli, ukuran kita baik, pandangan kita baik, maksud kita adalah merawat kitab. Tapi belum tentu pemiliknya suka. Kadang ada orang itu tidak seneng kitab kok disampuli, biasa wae. Kadang seperti itu ada. Makanya perlu izin. Ya. Jadi wala yajuzu ayuslihahu bi ghairi izni sahibihi. Wala yaktubu syai'an fi bayadin fawatihi wala khatimi illa idza alim ulima ridho sahibi. Dan sekali-kali kita itu kalau pinjam kitab, pinjam buku, jangan sampai ditulisi diuret-ureti. Meskipun tulisan itu misalnya Bismillah atau ditulisi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nulis buku ditulisi Bismillah, ditulisi sholawat itu baik. Faedahnya besar. Bukunya jenengan jangan tulisi Bismillah, bagus. Tulis sholawat bagus, itu berkahnya besar. Itu kalau bukunya jenengan. Tapi kalau buku orang lain harus ada izin. Tidak bisa kita langsung menulis Bismillah cek buku ini berkah. Karena belum tentu orang yang memiliki buku itu suka bukunya diuret-uret. Meskipun itu tulisan Bismillah, meskipun itu tulisan sholawat. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihi wal khawatimi. Ojo sampai nulisi di kertas yang ada dalam kitab tersebut, baik di permulaannya maupun di akhirnya. Wala yu'iru ghairahu, dan jangan meminjamkan kitab yang kita pinjam itu kepada orang lain. Dalam fikih, meminjamkan barang yang kita pinjam itu haram, tidak boleh. Kita pinjam barang, tidak boleh barang itu kita pinjamkan kepada orang lain selama tidak ada izin dari pemiliknya. Ini karena kita tidak punya hak, itu bukan milik kita, bukan milik kita untuk meminjamkannya.
Makanya nyuwun sewu nggih, sampai dalam urusan masjid itu, dalam kitab wakaf di masjid ini penting. Kadang sering itu tamir-tamir masjid meminjamkan barang masjid. Masjid itu nilainya khur pada karo orang yang merdeka, bisa memiliki. Jadi tamir itu tidak punya hak untuk meminjamkan barangnya masjid. Tidak boleh. Ahkamul masjid itu memang seperti itu. Sampai kadang-kadang orang bertanya, lah ini kan kok masjid kok bakhil? Urusannya itu bukan bakhil dan tidaknya. Tapi milik masjid itu memang harus digunakan untuk kemaslahatan masjid. Jenengan pakai tikar masjid di masjid tidak apa-apa kalau di masjid. Tapi kalau sampai dibawa pulang, dibawa untuk keperluan lain, meskipun itu untuk pengajian, mboten angsal. Ini penting. Karena memang itu miliknya masjid. Takmir itu kan tidak memiliki. Kalau tidak memiliki, dia tidak punya hak untuk meminjamkan. Oh, enggak memiliki. Itu kan miliknya masjid. Di takmir itu hanya mengelola. Nah, sering terjadi itu kayak gitu. Takmir masjid di desa no, peseng nyileh takmire wae lu disilehi. Son kadang-kadang, son kecil itu kadang ada speaker aktif itu. Itu speaker aktif itu kan dipinjamkan karena yang punya gawe takmirnya dipinjami untuk acara tahlilan dan macam sebagainya ya. Jadi memang urusan barang kalau itu bukan miliknya ya. Bukan miliknya itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain selama tidak ada izin dari pemiliknya. Lah masjid itu miliknya masjid. Ya, masjid itu tidak bisa memberikan izin kepada takmir, tidak memberikan takmir kepada takmir untuk meminjamkan barang masjid kepada orang lain. Aturan dalam fikih itu memang kayak gitu. Jadi jangan sampai meminjamkan barang miliknya orang lain, termasuk barang miliknya masjid, meskipun itu untuk kebaikan selama tidak ada izin darinya. Nah, ini apa saja ini berlaku semuanya ini ya, tidak hanya urusan kitab, tidak hanya urusan masjid, semuanya berlaku. Jadi kalau kita pinjam barang kepada orang lain, intinya barang itu kalau bukan milik kita, kita tidak punya hak untuk meminjamkannya. Kita tidak punya hak untuk meminjamkannya. Apalagi urusan masjid, ketat sekali kan masjid itu. Masjid itu ketat sekali, betul. Jadi jangan main-main dengan urusan masjid ya. Jangan main dengan urusan masjid. Masjid itu miliknya umat. Jadi kemaslahatan umat di sini. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pemanfaatan barang-barang milik masjid itu hanya bisa dilakukan di masjid, tidak bisa dibawa keluar. Itu barang-barang milik masjid. Ya. Wala yu'iru ghairuhu wala yudihu li ghairi daruratin, dan jangan menitipkan barang pinjaman itu kepada orang lain kecuali dalam kondisi darurat. Jadi kalau kita pinjam barang, maka itu tanggung jawab kita. Kita tidak boleh menitipkan barang itu ke orang lain. Aku titip kitab ya, tanpa ada izin dari orang yang memilikinya. Jadi menitipkan barang pinjaman ya li ghairi daruratin, tanpa adanya darurat itu tidak diperkenankan. Kita pinjam kitab, kita pinjam sepeda kita titipkan, kalau tidak ada izin dari pemiliknya tidak boleh. Harus ada izin, tak izin. Nyun sewu kitab panjenengan tak titipno ya, kecuali darurat. Darurat itu contohnya misalnya kondisi tidak aman, kita mau pergi, kitab di rumah khawatir nanti kitab itu hilang, kita titipkan pada tetangga. Kalau itu tidak masalah. Kalau itu tidak ada masalah karena memang sebuah kebutuhan. Khawatir kalau kitab itu hilang, kita titipkan kepada yang lain. Kalau tidak ada darurat, tidak ada hajat, tidak boleh. Ya, harus kita jaga sendiri. Ini penting perlu diperhatikan bagi orang yang biasa meminjam barang. Ya. Meminjam barang sendiri itu dalam fikih kalau ada kerusakan, ya, isti'arah itu pinjam ariyah itu kalau ada kerusakan, barang pinjaman ariyah itu kalau ada kerusakan, bagi orang yang meminjam itu tidak wajib menanggung kerugian selama, nyuwun sewu ini penting, selama kerusakan itu tidak ditimbulkan dari keteledoran orang yang meminjam. Jadi contoh jenengan pinjam kitab, jenengan wis simpen apik ning almari, dirawat demikian rupa, ndelalah
dipangan kewan rayap. Delalah, padahal sudah jenengan simpan dengan baik, jenengan tidak teledor. Ternyata dipangan rayap. Apa wajib nempoi? Menurut fikih tidak wajib nempoi, Pak. Menurut fikih enggak wajib nempoi. Tapi kalau kerusakan itu karena keteledoran jenengan, kitab buku dipinjam, diletakkan di luar di tempat yang lembab. Lembab ini berarti kan gampang memunculkan hewan-hewan seperti rayap itu. Akhirnya kitab itu rusak dipangan rayap. Kalau seperti itu kita wajib nempoi. Kita wajib ganti rugi karena itu keteledoran kita. Kita pinjam sepeda motor. Sepeda motor umumnya dinaiki 2 orang boncengan. Kita sudah normal menaiki sepeda motor itu 2 orang. Normal biasa kita lakukan. Ternyata bannya jeblos. Apakah kita tanggung jawab? Kita tidak tanggung jawab. Karena apa? Yang kita gunakan itu pemakaian sepeda motor itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang sepeda motor itu umumnya ya dinaiki 1 orang maksimal 2 orang. Tetapi kalau sampai kita memakai sepeda motor dengan boncengan 3 orang atau 4 orang, sepeda motor rusak, tanggung jawab kita. Kita naik sepeda motor ada umumnya ya standarnya 60, 70, 80 misalnya. Tapi kita naiki begitu sangat cepat sekali. Remnya tidak terkontrol. Akhirnya kita kecelakaan rusak, bagaimana? Kita tanggung jawab. Karena tidak terkontrol. Gasnya tidak terkontrol, remnya tidak terkontrol. Nah ini. Jadi intinya minjam barang itu, kalau barang itu sampai memuncul kerusakan, timbul kerusakan, maka tanggung jawab orang yang meminjam selama kerusakan itu lahir dari keteledoran kita, disebabkan karena keteledoran kita. Tetapi kalau kerusakan itu tidak disebabkan karena keteledoran kita, maka bagi kita tidak punya kewajiban untuk mengganti rugi. Niku ning cara fikih, tapi nek cara tradisi Jawa, adat Jawa, wong nyilih kok rusak meskipun bukan keteledoran kita, piye-piye yo nek perasaane wong Jawa yo tetep ganti rugi. Nek mboten ngoten mesti jenengan nggih dipisoi tiyang. Wis mesti nyilih-nyilih kok rusak dibalekno ora tanggung jawab ngoten. Terus kita itu harus bisa bijak. Kalau kita berpegang fikih dalam hal ini kaku, sementara kita tidak memperhatikan tradisi yang berlaku di masyarakat, ya jangan sampai terjadi. Karena kita nanti akan dihujat, akan muncul perselisihan, akan muncul pertikaian. Tetap kita bijak. Kalau memang tradisi yang berlaku di daerah kita, nek ono barang rusak, kita pinjam, kemudian barang itu rusak, meskipun bukan keteledoran kita, ya piye-piye awake dhewe meskipun cara fikih ora wajib, ya awake dhewe ganti rugi. Lah niki lho. Bijaknya umat Islam tidak hanya memandang fikih juga, tapi memandang tradisi yang berlaku. Ini penting. Ya. Ibadah juga ngoten, ibadah juga memandang tradisi juga. Kita umumnya masyarakat itu piye. Dan masyarakat Masjid Rahman iki umumnya kok salat tarawih 20 rakaat, ya coba 8 rakaat. Salat tarawih ya coba 8 rakaat, ya 20 menyesuaikan. Memang tradisi ibadah yang ada di masjid ini 20 ya 20. Contohnya seperti itu. Dalam hal apa saja kita harus bisa mengakomodir antara fikih dengan tradisi. Fikih itu acuan beribadah, tapi juga mempertimbangkan tradisi yang berlaku di masyarakat. Contohnya kunut, subuh kunut. Kalau di lingkungan mazhab Syafi'i kita kunut. Kalau di lingkungan mazhab lain jangan kunut, karena akan munculkan gejolak. Nah, seperti itu. Demikian pengajian pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan pengajian di bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah ala niyadis salihah wa ala ma nawa bis salafus salih wa liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.